Silakan dinyalakan dulu kameranya. Dimas, Wendy, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini dan mudah-mudahan tetap semangat ya walaupun kita berada di rumah masing-masing dan kita masih menjalankan proses protokol kesehatan dan belum bisa belajar di sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Wendy bisa dipimpin untuk berdoa. Ayo semuanya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Wendy. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ada Dimas, Wendy, Peloni. Sepertinya ada dua yang tidak hadir ya. Raffi ya. Sebelum kita mulai, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita untuk minggu lalu? Wendy, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Model sederhana, Pak. Berbasis 3D. Hard surface. Iya, animasi 3 dimensi itu ada 3 tahapan ya. Pertama itu adalah modeling, lalu yang kedua adalah animasi, dan yang ketiga adalah rendering. Hari ini kita akan membahas tentang modeling dulu. Jadi ada beberapa tahap modeling yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Jadi jadi kalian bisa tetap menyimak materi dengan baik ya. Gitu. Kameranya tetap di on kan ya? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah ya. Jadi materi kita hari ini adalah kita membuat model sederhana berbasis 3D hard surface. Nah, ini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Yang pertama 3.12 menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface. Lalu membuat model sederhana berbasis 3D hard surface. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian pemodelan 3D, membuat objek 3D hard surface pada Blender. Nanti diharapkan kalian bisa mencapai tujuan yang pertama adalah setelah mengamati materi tayang tentang pemodelan 3D, kalian mampu menjelaskan apa itu pemodelan dengan benar. Lalu yang keempat, setelah mengamati demonstrasi guru, kalian dapat membuat objek 3D hard surface dengan benar. Salah satu tahapan dalam pembuatan animasi itu adalah modeling. Modeling adalah tahap untuk membentuk, mendesain suatu objek sehingga terlihat seperti hidup atau nyata. Nanti kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Blender. Jadi Blender itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat berbagai film animasi seperti efek visual. Dan Blender 3D animasi ini adalah perangkat lunak yang gratis. Basic modeling itu adalah tahapan awal dalam pengenalan pemodelan. Fitur utama yang dikenalkan adalah ada edge. Edge itu adalah garis tepi, ada face select, ya, ada permukaan objek, ada vertex itu adalah titik atau sudut. Kalau ini edge itu adalah rusuk. Lalu vertex itu adalah titik sudut yang terletak pada objek-objek 3 dimensi. Model adalah representasi permukaan geometris suatu objek yang dapat diputar, dilihat pada software 3 dimensi. Model 3D ini menggunakan vertex. Ya, menggunakan vertex dalam ruang 3D yang dihubungkan dengan berbagai entitas geometris seperti garis, segitiga, permukaan lengkung, dan lain sebagainya. Metode untuk pembuatan dalam proses pemodelan, yaitu yang pertama adalah pemodelan poligonal, modeling yang terdiri dari vertex atau titik yang disambungkan yang akan membentuk sebuah garis. Lalu segaris itu disambungkan lagi membentuk sebuah bidang. Atau juga bisa menggunakan teknik pemodelan NURBS. NURBS itu adalah pemodelan yang permukaannya itu halus. Lalu yang ketiga itu adalah pemodelan splintless dan pads yang tergantung dari garis. Jadi ini membuatnya itu dari garis lengkung. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gimana nih? Masih pada nyimak, dengerin? Masih Pak. Ya. Masih Pak. Gitu ya, tetap semangat ya. Jangan aja, tetap jadi kalian berusaha untuk aktif gitu. Ya, lalu yang keempat,
ada primitive modeling. Ini merupakan teknik dasar dalam suatu pemodelan. Namanya juga primitif, jadi dia dibikinnya itu dari objek yang sudah tersedia seperti kubus, kerucut, bola, itu silinder, tabung, piramid gitu. Lalu yang terakhir adalah sculpting, ya, pemahatan secara digital yang dilakukan dengan komputer. Nah, jenis-jenis modeling. Nah, modeling itu ada dua. Ya, yang pertama itu ada organic modeling. Organic modeling itu adalah pemodelan objek-objek alami yang berada di alam, ya, mencakup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang memiliki sudut tumpul pokoknya. Ya. Lalu yang kedua itu ada hard surface modeling. Hard surface modeling itu pemodelan yang dimana objek yang dihasilkan itu memiliki sudut-sudut yang tajam, seperti meja, kursi, lemari, atau benda mati lainnya. Ya, pemodelan ini merupakan objek yang memiliki permukaan yang keras. Nah, kalian sekarang coba bisa download LKPD. LKPD, kalian kan sudah masuk ke Google Classroom, ya, Google Classroom ya. Nah, ini ada Google Classroom-nya, sini sudah masuk semua, saya lihat anggotanya. Nah, kalian bisa download di sini, ya. Di sini ada, saya masukkan materi ajar dan LKPD. Coba, sudah di-download belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah di-download, nah, dibuka untuk kegiatan satunya. Nah, perhatikan dua buah gambar di bawah ini dengan saksama. Ya, berdasarkan gambar di atas, kalian identifikasi. Ini gambar A ini jenis modeling apa sih? Ya, objek A dan B ini jenis modeling apa? Lalu setelah kalian tentukan yang A ini gambar apa, yang B gambar modeling apa, kalian jelaskan. Ya, jelaskan, kalian tuliskan di LKPD kalian. Silakan bisa kalian kerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 3 menit ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya untuk kegiatan satunya. Nanti untuk LKPD-nya, setelah kalian download, setelah kalian kerjakan, nanti kalian upload lagi ya di Classroom. Gitu. Untuk saya, koreksi. Ya, ingat, nilai-nilai kejujuran kalian harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Jangan nyontek. Oke, kalau sudah, bisa langsung dikirim ke Google Classroom ya. Gambar A ini gambar apa? Modeling apa? Organic modeling apa? Hard surface modeling? Menurut saya itu hard surface, Pak. Ya, betul. Kalau ini yang gambar B, menurut kamu apa? Organik, Pak. Ya, betul. Kenapa kamu tadi jawabnya ini hard surface, Dimas, yang A? Halo, Dimas. Karena benda A, yang A itu benda mati, Pak. Punya banyak betul. sudut Salah satu tajam. cirinya adalah benda mati. Ini sudut-sudut yang tajam. Iya. Ya. Terus kalau yang B berarti organik nih. Soalnya yang gambar B itu makhluk hidup, Pak, dan nggak punya sudut-sudut tajam. Ya, betul. Hard surface modeling ini adalah objek 3 dimensi yang dihasilkan dapat berupa objek hard surface ataupun objek organik. Yang membedakan adalah permukaan dan sudut-sudut yang kita gunakan. Kalau objek hard surface itu memiliki permukaan yang keras, ya, dan tidak banyak atau bahkan dia tidak memiliki sudut lengkung. Itu, ya. Objek ini juga merupakan modeling dari benda mati. Nah, sekarang coba kalau kalian analisis, pengertiannya berarti apa sih 3D hard surface itu? Silahkan kerjakan untuk kegiatan 2. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ayo Rizka, dikerjakan kegiatan 2-nya. Dwi sudah selesai, Dwi. Waktunya 2 menit lagi. Oke, sudah? Kalau sudah, coba saya tanya. Rizka. Hard surface adalah objek yang memiliki permukaan yang keras dan tidak banyak atau bahkan tidak memiliki sudut. Biasanya memiliki sudut di dalam setiap sisinya, Pak. Dan merupakan modeling dari benda mati. Berarti kita sudah mengerjakan 2 kegiatan yang ada di LKPD kalian. Lalu kita ke materi selanjutnya, itu adalah membuat objek 3D hard surface. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kursi merupakan salah satu contoh 3D hard surface. Pembuatan objek 3D hard surface dapat dilakukan dengan beberapa aplikasi pembentuk objek 3D. Salah satunya adalah Blender. Jadi nanti kita akan menggunakan Blender ya untuk pengaplikasiannya atau membuat objek 3D hard surface-nya. Ya. Nah, ini yang sudah kalian harus siapkan. Kalian harus siapkan laptop ya, terinstall dengan Blender atau PC ya. Lalu kita akan praktek membuat
kursi sederhana. Ini saya demonstrasikan sedikit untuk membuat kursi sederhana ini. Dan kalau kalian buka Blender, saya pakai 2.79 ya. Dan di sini ada defaultnya itu sudah ada objek kubus di tengah-tengah kita. S, Z. Kira-kira mau dikumpulkan kapan untuk tugas praktek ini? Minggu depan ya? Setuju? Setuju Pak, minggu Ya, depan. minggu depan ya. Ya, Berarti Pak, hari setuju, Kamis Pak. depan Ya Pak. sudah jadi kursi sederhananya ya dalam bentuk file.blend. File.blend-nya kalian upload di Google Classroom ya. Google Classroom selain LKPD tadi, kalian juga upload file.blend-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan dulu penilaiannya. Jadi, untuk penilaian praktek, jadi ada 4 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama itu adalah persiapan kerja, yang kedua adalah proses kerja, waktu penyelesaian, dan hasil akhir. Gitu ya. Jadi kalau misalkan persiapan kalian sesuai dengan prosedur, maka akan saya kasih nilai di atas 90. Lalu kalau hasil akhirnya, kalau kalian mampu membuat objek kursi dengan baik, maka akan saya kasih nilai di atas 90. Gitu ya. Dari aspek penilaian ini, saya kasih skor berapa nih kalian nih? Nanti ada bobotnya. Untuk persiapan kerja bobotnya 10%, untuk proses kerja bobotnya 30%, dan waktu penyelesaian bobotnya 20%. Nanti di total, itu adalah skor nilai yang akan kalian dapatkan. Untuk kesimpulannya, coba Dimas. Dimas tolong bacakan kesimpulan pertemuan kita kali ini. Oke Pak. Jadi kesimpulan hari ini membahas hard surface dan organic modeling. Modeling itu tahap pembentukan atau mendesain suatu objek agar terlihat lebih hidup atau nyata. Terus pemodelan suatu objek animasi 3D dikelompokkan menjadi dengan dua cara pembuatannya, yaitu organic dan modeling seperti yang saya bilang tadi. Hard surface modeling merupakan model yang dimana objek dihasilkan memiliki sudut tajam seperti meja, kursi, lemari, atau benda-benda mati lainnya. Modelan ini merupakan objek yang memiliki permukaan yang keras atau hard surface. Jadi dalam pertemuan kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa modeling itu adalah tahap membentuk, mendesain suatu objek sehingga terlihat seperti hidup atau nyata. Berdasarkan cara pembuatannya, itu ada organic modeling dan hard surface modeling. Yang kita bahas difokuskan pada pertemuan kali ini adalah hard surface modeling, merupakan pemodelan yang dimana objek yang dihasilkan itu memiliki sudut-sudut yang tajam, seperti meja, kursi, lemari, atau benda mati lainnya. Oke, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang animasinya. Animasi yang kita lakukan adalah animasi benda mati, jadi atau animasi non karakter, ya, yang akan kita sampaikan untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk LKPD-nya kalian kumpulkan di Google Classroom, ya. Lalu untuk tugas prakteknya, blend-nya setelah kalian selesai mengerjakan, kalian juga kumpulkan di Google Classroom ya. Kerjakan itu dengan sendiri, ya, pada diri kalian sendiri, jangan bergantung pada orang lain gitu ya. Tetap jaga kesehatan di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana, usahakan pakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.